ini saya mau sharing makanan kita jalan-jalan lagi ya. Kita jalan-jalan ke Malaysia. Kalau yang udah pernah makan ikan bakar di Malaysia pasti tahu kira-kira rasa bumbunya. Nah, hari ini saya mau bikin ikan bakar pakai ikan pari dengan bumbu ala-ala di restoran pinggir jalannya Malaysia. Nah, ini saya punya 1 kilo ikan pari. Aduh, lumayan besar nih ya. Udah dibersihin, nanti palingan kita geret-geret biar nanti bumbunya bisa masuk. Tapi sebelum kita bakar ikan pari ini, kita bikin bumbunya dulu untuk marinasi. Juga ini nanti bumbunya kita pakai untuk ngebakar. Nah, selain ikan pari, saya juga bikin ini cumi dibakar, tapi saya nggak pakein bumbu. Jadi cuminya ini plain, nanti saya bakarnya. Ini kebetulan cuminya cumi bangka panjang gini, besar dan masih seger. Jadi saya nggak perlu kasih bumbu apa-apa. Nanti kita bakar plain dengan mentega aja. Jadi dia nggak lengket nanti dibakaran. Terus kita makannya juga tinggal dimakan dengan bumbu kecap. Bumbu kecapnya yang seperti ini nih. Nanti dibikin aja ya. Ini saya nggak demoin gimana cara bikinnya. Cuma bawang merah mentah, bawang putih mentah, ini sesuai selera banyaknya, sama cabai rawit. Terus kita potong-potong sama si tomat. Nanti tinggal kita kasih kecap manis kalau udah mau dimakan, sama peresan jeruk limau. Ya, nanti si cuminya yang dibakar plain kita cocol sama ini makannya. Nah, untuk ikan pari bumbunya saya pakai di sini ada 10 siung. Ini untuk ikan parinya saya beratnya 1 kilo ya. Ini saya pakai 10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, terus ada 10 buah cabai keriting sama 3 buah cabai keriting. Ini pedesnya juga nanti sesuai selera, tapi biasanya kalau bumbu ikan bakar ini nggak terlalu pedes. Jadi memang nggak pernah pakai cabai rawit. Terus selain itu juga kita pakai 5 buah aja si kemiri. Terus ada di sini saya pakai kunyit 1 batang, kira-kira 20 gram. Terus sama lengkuas juga, nanti saya geprek aja. Lengkuasnya kira-kira 20 sampai 25 gram. Sama jahe, nggak terlalu banyak. Ini kira-kira 15 sampai 20 gram. Terus pakai juga daun salam. Di sini saya pakai 5 lembar daun salam sama 3 lembar daun jeruk. Nah, ini nanti ditambahin dengan terasi. Semua kita giling, terus kita tumis. Juga 1 batang serai. Kalau serai biasa ya, tinggal digeprek, dicuci, digeprek, nanti kita masukin pas saat menumis. Berarti kalau karena ditumis, kita juga butuh minyak dan garam secukupnya. Nanti setelah ditumis, baru kita masukin ke pari yang sudah dibersihin. Terus nanti kita bakar. Kalau mau ngebakar kan biasanya suka ikannya lengket. Biar nggak lengket, saya pakai di sini daun pisang. Jadi kita alasin dulu pakai daun pisang, terus kita kasih bumbunya, terus kita taruh ikan parinya, kita taruh lagi di atas bumbunya, baru kita bakar. Nanti dibolak-balik dengan daun pisang, jadi ikannya nggak hancur. Nah, selain ikan pari, terus ada lagi juga ini cumi yang dibakar. Nanti saya mau makan malam juga sama ini nih cak kangkung. Kan udah pernah saya sharing ya, kalau cak kangkung saya bumbunya cuma bawang putih. Di sini ada bawang putih yang udah digeprek kurang lebih 1 sendok makan. Terus nanti ada terasi, ada juga cabai rawit sesuai selera banyaknya, sama saya pakai tomat, ada juga tauco, di sini tauconya, sama airnya. Jadi kalau kita masak udah pakai tauco, hati-hati garamnya, dan daun salam biar nanti cak kangkungnya wangi. Ini jadi cak kangkungnya belacan ya, cak kangkung belacan. Nah, semuanya ini akan kita siapkan, terus kita masak. Pertama-tama pasti yang kita mesti masak itu yang dibakar-bakar dulu ya, karena yang dibakar kan perlu prosesnya lebih lama. Kalau kangkung nanti pas saat mau makan baru kita masak, karena kangkung kalau kelamaan setelah dimasak, kalau nggak langsung dimakan biasanya kangkungnya jadi warnanya gelap, nggak enak lagi dilihat ya. Kita siap-siapin semuanya, nanti setelah selesai kita mulai masak seperti biasa. Libatkan Tuhan dalam segala kegiatan, agar apapun yang tanganmu kerjakan, Tuhan buat berhasil dan kita diberkati, serta apapun yang kita kerjakan juga diberkati, dan pekerjaan yang kita kerjakan bisa menjadi berkat, paling enggak untuk orang-orang yang ada bersama dengan kita. Nah, ini ikan parinya udah dibersihin, tuh saya udah geret ya, biar nanti nyerap bumbunya. Terus sekarang bisa kita kasih garam dulu, depan belakang.
secukupnya aja ya. Nanti soalnya bumbunya kan juga ada garamnya. Nah, di sini bumbunya yang udah saya halusin ada bawang merah, bawang putih, tadi ada cabai keriting sama cabai besar udah dibuang biji, terus ada jahe sama kemiri kita udah giling halus. Terus di sini tadi belacannya saya nggak giling karena ini nanti gampang kalau ditumis kan dia bisa larut. Terus ada daun jeruk, daun salam udah dibersihin, serehnya juga udah digeprek, lengkuasnya juga udah digeprek. Nah sekarang wajannya kalau udah panas kita bisa mulai numis ya. Nah ini sekarang wajannya udah panas. Tadi bumbunya saya halusin dengan bantuan minyak. Tadi saya pakai 3 sendok makan minyak. Sekarang kita langsung tumis. Kelihatannya kurang minyaknya, saya tambahin 2 sendok makan lagi ya. Nah ini kita bisa masukin belacannya bareng sama bumbu yang udah digeprek nih. Ada serai, lengkuas, daun salam biasa dibelah tengah, dan daun jeruk. Terus kita tumis sampai bumbunya nggak bau mentah lagi. Nah kalau yang wajannya gosong, bawah-bawahnya bisa dikasih air sedikit-sedikit. Nanti kalau airnya udah susut, tandanya bumbunya udah siap. Nah ini bumbunya udah keluar minyak ya, berarti airnya kan udah kering. Ini udah wanginya juga udah nggak ada bau mentahnya dari bumbu-bumbu semua. Sekarang bisa kita tambahin garam. Karena ikannya tadi udah dikasih garam sedikit, ini saya kasih 1 sendok makan aja garamnya. Juga nanti biar buat memarinasi lagi, biar nyerap lagi ke daging ikannya, biar ikannya juga nggak tawar. Kalau udah kayak gini, udah bumbunya udah pas. Kalau yang suka agak manis boleh dikasih gula. Kalau saya ini untuk ikan bakar saya nggak kasih gula. Jadi saya nggak suka yang manis-manis, karena nanti kalau ada yang suka mau dicocol lagi sama kecap, kan jadi kita nggak perlu tambahin gula. Jadi nggak terlalu kemanisan juga. Nah ini kalau udah siap kayak gini, ini bisa kita taruh, nanti agak lebih turun dulu sedikit suhunya, baru kita taruh di sekeliling ikan. Ini udah bisa diangkat ya. Nah ini ikannya saya pindahin tempatnya yang lebih lebar ya. Terus bumbunya udah agak sedikit dingin, ini saya balurin di sekeliling ikannya. Nanti kalau udah mau dimakan, bisa langsung dibakar. Atau kalau mau disimpan dulu, di plastik wrapin aja. Terus nanti pas saat mau dimakan, baru kita bakar. Yang nggak punya areng atau males ya pakai areng, bisa taruh aja di atas, di dalam oven. Jadi bakarnya di oven, pakai suhunya yang slow dulu, yang rendah, kurang lebih 120 derajat. Nanti untuk ngematengin kasih suhu yang paling maksimal. Biasanya kalau suhu rendah 120, 140 itu 30 menit. Terus nanti kalau mau biar atasnya permukaannya ada gosong-gosongnya, biar dia wangi, kasih suhu yang paling maksimal, atas bawah kira-kira 5 menit. Jadi 5 menit bagian atas, kita balik 5 menit lagi bagian bawah ya. Kalau ini saya nanti pakai gas aja dibakarnya. Nah ini panggangan saya udah siap ya. Ini daunnya udah dibersihin, kita buat tatakan biar nanti ikannya kalau dibalik nggak lengket. Nah ini ikannya saya udah marinasi kurang lebih 1 jam di kulkas. Sekarang kita siap bakar. Ini bumbunya yang di atas yang banyak, kita balik dulu. Kita tambahin semuanya. Kita bakar nanti ini sampai ikannya mateng dan wangi. Nanti kita balik kalau udah plating ya. Ini saya selesaiin bakar dulu semua sampai dia matang. Sekarang kita panggang cuminya. Kalau setengah matang bisa digunting-gunting biar nanti makannya gampang. Ini semua dimatangin ya sampai nggak nempes lagi.
makan malam saya hari ini udah selesai. Nih ya, ada cumi dibakar. Ini plain bakarnya, cuma saya tadi ada sedikit kasih margarin. Terus udah gitu bumbu cocolannya saya pakai kecap. Nah, bawangnya cuma diiris-irisin aja tadi, bawang merah, bawang putih, cabai rawit sama tomat. Nanti kalau udah dimakan bisa dicampur, terus bisa kita peresin limo. Nah, kalau mau dicocol atau mau diaurin di atasnya si cumi juga enak. Nah, ini ikan, hari ini bintangnya kan ikan bakarnya ya. Ini ikan bakarnya udah mateng, udah bisa disajikan, udah atas bawahnya udah di-grill, udah dibalik, udah rata semua matangnya. Nanti kita bisa makan dengan sambal mangga. Sambal mangga udah pernah saya share ya, nanti tinggal dibikin atau dicari lagi aja. Terus udah gitu ini sama cah kangkung juga udah pernah saya share. Jadi hari ini saya nggak share lagi. Udah, makan malam kita siap. Nah, nanti tinggal kita nikmati. Selamat mencoba ya.